Kepalanya menatapku, tertengadah ke atas. Ia menatap wajahku. Entah apa yang dilihatnya dari wajah tuaku ini. Aku saja jika bercermin melihatnya merasa agak muak sih. Ia nggak omon. Katanya disuruh diem, bos. Oh ya. Baiklah, selamat beristirahat. Satu yang ingin ku beritahukan ke kalian, kelebihan bidadariku ini, manjanya, oh Tuhan, tak ada duanya. Manja yang bukan gimmick semata yang biasa dilakukan oleh wanita lain di luar sana. Manja yang benar-benar hadir karena keinginan dalam dirinya. Pintu pun aku tutup kembali. Tentu saja tak lupa menguncinya. Sudah, bidadariku kini tak bisa berpaling lagi. Tak bisa kemana-mana, apalagi kabur. Yang hanya ia bisa lakukan adalah menerimaku. Semua terjadi dengan begitu lambat, karena ku ingin menikmati setiap jengkal langkah kami menuju ke ruangan. Setiap nafas yang tertarik, setiap nafas yang terhembuskan dari kami. Kupindahkan posisinya dari memelukku di samping, kini berpindah ke hadapanku. Aku menyentuh pipinya dengan dua tangan. Kuusap dengan jariku. Dia terpejam, membiarkan kendali sepenuhnya ada pada aku. Aku mencintaimu, bidadariku. Amat sangat mencintai. Dia mengangguk pelan, 2 kali. Ah, Asifah, sungguh, andai aku suamimu. Andai kamu bukan dimiliki orang lain, akan kuajak engkau bertemu ke penghulu secepatnya. Bahkan besok pagi aku harus mengajakmu. Selanjutnya aku menyentuh keningnya, hanya menyentuh sesaat saja. Selanjutnya lagi ku mainkan hidungnya dengan hidungku. Hidungnya tak semancung hidungku, tentu tak pesek juga, tapi mungil lucu dan menggemaskan. Cibir Helen lalu kembali meninggalkan Citra dan Elsa maupun Al dan El, kemudian mendekat ke arah panggung yang menurutnya sebentar lagi ia akan naik ke atas panggung. Seakan waktu berjalan begitu lambat, gerakan mulut Nostra yang masih sedikit bercanda di atas panggung makin membuat Elsa serasa hampir pingsan. Kedua kakinya tak kuat menahan tumpuan tubuhnya, namun Citra yang mengetahui keadaan gadis itu makin mempererat pelukannya dan makin mencoba memberikan kekuatan terhadap gadis itu. "Neng, silahkan naik ke panggung," ujar Nostra. Helen yang baru saja mendengar kalimat tersebut tersenyum lebar dan mulai melangkah naik ke atas panggung. Elsa membalikkan badan, tak ingin melihat adegan menyedihkan tersebut di atas panggung dan seakan ingin meninggalkan pesta itu secepatnya. Eits, stop dulu. Dek, semua terdiam. "Lu berdiri di situ aja," ujar Nostra saat Helen ingin menginjakkan kaki kanannya naik ke satu tangga di depan panggung. "Kenapa, A?" tanya Helen heran, namun Nostra tak menggubrisnya. "Ibu, bapak, silahkan naik," ujar Nostra yang menoleh ke belakang panggung. Dua orang pria dan wanita setengah baya muncul dari belakang panggung. Keduanya naik ke atas dan disambut senyum hangat oleh Nostra. Dan Helen yang mengenal kedua orang itu heran dan tak percaya dengan apa yang ia lihat saat ini. Ibu, bapak, semua orang terdiam, namun Elsa masih menangis membelakangi panggung di pelukan Citra.
Saya, Nostra Aji Prasetyo, ingin melamar anak Bapak untuk menjadi istri saya dan menjadi ibu dari anak-anak saya nanti sampai maut memisahkan kami. Nostra melanjutkan kalimatnya yang sempat terhenti sambil menunduk di depan kedua orang tua itu. Semua orang makin terdiam, menanti saat-saat yang menegangkan di atas panggung. Begitu juga dengan Helen yang seakan dunianya mulai runtuh melihat adegan tersebut. Sesaat di dadanya, dan air matanya sudah membasahi kedua pipinya. Bapak dan Ibu menyerahkan semuanya kepada putri kami. Kalau ia mencintai Nostra, kami pun akan merestuinya. Jawaban Bapak itu membuat Elsa membalikkan badannya dan sontak ia pun menutup mulutnya dengan kedua tangannya karena mengetahui kedua orang tua itu adalah Bapak dan Ibu kandungnya. Bapak, Ibu, Elsa tak kuasa menahan tangisnya saat melihat Nostra melamarnya di depan kedua orang tuanya. Oke Neng, mau menikah dengan saya, ujar Nostra di atas panggung, membuat Elsa makin bahagia dengan apa yang dilakukannya. Ia tak pernah menyangka dengan semua ini. Sambil menangis, ia menoleh ke arah Citra dan Al, dan juga Elsa akan meminta jawaban dari ketiga direkturnya. Maka dengan anggukan pelan dan senyuman oleh ketiganya, maka Elsa pun hanya mengangguk menjawab pertanyaan Nostra di atas panggung. Tidak, tiba-tiba Helen berteriak histeris. Sesaat kemudian, ia pun mulai tak sadarkan diri. Untung secepatnya dua orang bodyguard memegang dan mengamankannya. Bawa ke dalam, Pak, ujar Nostra kepada kedua bodyguard yang menolong Helen barusan. Sayang, silahkan naik ke atas atuh, ujar Nos selanjutnya mengajak Elsa naik ke atas panggung. Elsa melangkah ke atas panggung sambil tak kuasa menahan kebahagiaannya saat ini. Tangisannya berubah dari tangisan kesedihan menjadi tangisan kebahagiaan. Hai, ujar Nos dengan tengil menyapa Elsa saat sudah berada di atas panggung, namun Elsa tak menjawabnya dan menghamburkan badannya memeluk kedua orang tuanya. Ia menangis di pelukan kedua orang tuanya. Udah Neng, gak malu apa sama orang-orang dari tadi nangis mulu, ujar Nos. Membuat Elsa langsung memeluknya dan memukul-mukul dada pria itu karena kesal bercampur bahagia.